Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana untuk memulai bisnis budidaya ikan nila yang baik. Bisnis ikan nila merupakan bisnis yang potensial dalam budidaya ikan atau aquaculture saat ini. Ikan nila memiliki penerimaan yang luas di seluruh Indonesia. Meskipun di beberapa daerah yang dekat laut masih perlu perjuangan untuk memasarkan produknya. Namun, tidak perlu khawatir karena masih banyak daerah lain yang memerlukannya. Bagi yang ingin memulai bisnis ikan nila, disarankan untuk memahami beberapa hal terlebih dahulu. Di antaranya adalah 1. Mengenal jenis ikan nila. Di Indonesia telah berkembang berbagai jenis ikan nila yang muncul seiring banyaknya kegiatan pemuliaan pada era tahun 2000-an awal hingga tahun 2016 yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah dan swasta. Namun, pertanyaannya, jenis ikan nila apa yang paling bagus untuk dikembangkan seringkali muncul. Karena begitu banyaknya jenis ikan nila yang beredar. Cara termudah untuk menjawabnya adalah dengan mengunjungi instansi pemerintah seperti Dinas Perikanan setempat atau Balai Benih Ikan yang ada di dekat lokasi Anda. Atau dengan mengamati jenis ikan nila yang sedang ramai dipelihara oleh masyarakat sekitar. Namun, kajian mengenai perbaikan genetik ikan nila seyogyanya terus dilakukan di negara ini. 2. Memilih lokasi bisnis. Budidaya ikan nila, baik sebagai kegiatan hobi atau bisnis, harus memperhatikan aspek lokasi. Meskipun budidaya ikan nila tidak sulit, tetapi memilih lokasi bisnis menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Selain faktor kontur lahan, jenis tanah, dan ketersediaan sumber air, ada banyak aspek lain yang harus diperhatikan, seperti harga tanah, aspek sosial, ketersediaan prasarana pendukung, pasar, dan biaya operasional. Pengalaman selama berbudidaya dalam membangun bisnis ikan nila memberikan banyak pelajaran untuk mempelajari karakteristik pasar, membangun tim kerja, dan melakukan penetrasi pasar. Dengan teknologi bioflok, pembudidaya ikan nila dapat memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk menjadi lahan bisnis dengan membangun bak-bak berbahan terpaulin atau bak kotak dari pasangan bata berlapis, plesteran atau geomembran atau HDPE. 3. Mengenal dan memahami pasar. Kali ini kita membahas pentingnya melakukan riset tentang pasar ikan nila sebelum memulai bisnis. Riset tentang pasar dapat dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan tentang ukuran ikan yang umum dipasarkan, kebutuhan pasar, kuantitas serapannya dari waktu ke waktu, harga dan perubahannya juga dari waktu ke waktu, serta produksi dan distribusi ikan nila di daerah Anda. Hal ini akan membantu dalam memahami karakter pasar ikan nila yang dapat berbeda di setiap daerah. Dengan memahami karakter pasar, akan muncul strategi produksi dan pemasaran yang tepat untuk bisnis ikan nila yang akan dijalankan. 4.
mengenal teknologi budidaya ikan. Teknologi budidaya ikan berkembang secara dinamis dan terus berubah seiring perkembangan pola pikir manusia. Pertimbangan utama dalam mengembangkan teknologi ini adalah efisiensi, efektivitas, produktivitas, dampak lingkungan, dan keamanan pangan. Di Indonesia, terdapat beberapa teknologi budidaya ikan nila yang berkembang, mulai dari ekstensif hingga supraintensif. Salah satu teknologi terbaru yang sedang hangat didiskusikan dan mulai diaplikasikan oleh pembudidaya ikan nila di Indonesia adalah teknologi bioflok. Video selanjutnya akan membahas lebih detail tentang teknologi bioflok dan manajemen budidaya selama menerapkannya. 5. Manajemen bisnis. Dalam memproduksi ikan nila, proses bisnis harus dipandang secara utuh dan komprehensif. Hal itu dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing harus berkontribusi mencapai tujuan dari superprosesnya. Analisis proses bisnis melibatkan pemetaan proses dan subproses, serta divisualisasikan dalam bentuk desain dan model. Hal ini membantu agar tim yang terlibat dapat memahami proses bisnis secara utuh dan dapat menentukan waktu eksekusi, monitoring, serta evaluasi. 6. Pengendalian hama penyakit. Dalam produksi ikan nila, pengendalian hama dan penyakit adalah bagian dari kegiatan bisnis. Target angka kematian sekitar 5% dari jumlah ikan yang ditebar. Dan jika angka kematian atau kehilangan ikan melebihi target tersebut, itu berarti bahwa upaya pengendalian belum efektif. Demikian tadi pembahasan tentang bagaimana memulai bisnis ikan nila. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.